Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Khalifah, biasa dipanggil Olive. Saya dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang keadilan sahabat dalam periwayatan hadis. Saya di sini akan membagi 4 bab. Yang pertama adalah definisi hadis, yang kedua definisi sahabat, yang ketiga tingkatan-tingkatan sahabat, dan yang terakhir adalah keadilan sahabat. Yang pertama, definisi hadis. Hadis merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran, yang mana fungsi hadis juga mempunyai fungsi untuk penguat dari firman Allah, yakni Al-Quran. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Itu adalah definisi dari hadis. Untuk bab yang kedua, yakni sahabat. Sahabat diambil dari bahasa, yakni amsilah tasrifiyah, sahibah yasubu sahabatan, bentuk dari masdar yang mempunyai arti dari sahabat, teman bergaul, dan duduk. Kalau menurut istilah hadis, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, diambil dari kitab Al-Azhar, Mesir 1853, jilid 1 halaman 4. Apa itu sahabat? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang beriman dan mati dalam keadaan Islam. Itu adalah orang yang disebut dengan sahabat. Nah, kita masuk pada subbab yang ketiga, yakni tingkatan-tingkatan sahabat. Di sini sahabat juga mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada yang tingkatan paling tinggi, juga ada yang tingkatan paling rendah. Di sini sahabat yang tingkatan paling tinggi adalah yang biasa kita sebut dengan as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, sahabat ini merupakan kategori sahabat yang paling tertinggi. Karena apa? Beliau menyerahkan segala raga, segala hartanya untuk berdakwah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada sahabat yang tingkatan dasar, yakni seorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang melaksanakan haji wada. Nah, seorang sahabat yang meriwayatkan satu hadis saja atau perkataan Nabi Muhammad SAW itu juga bisa disebut dengan sahabat. Nah, keadilan sahabat. Keadilan sahabat dalam periwayatan hadis ini sudah tidak bisa diragukan lagi keadilannya. Karena apa? Sahabat merupakan teman semasa Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Bagi umat Islam, sahabat Nabi menduduki posisi yang sangat menentukan dalam Islam. Mereka menjadi jalur yang tak terhindarkan antara Nabi dan generasi berikutnya. Merekalah yang secara langsung melihat dan mengalami bagaimana Nabi mengaplikasikan wahyu. Dengan kata lain, mereka adalah agen tunggal, atau dari diri merekalah Al-Quran dan Sunnah Nabi dapat diketahui. Para sahabat adalah generasi Islam pertama yang menerima didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga diambil dari para ulama hadis telah bersepakat bahwa sahabat adalah orang yang adil, baik itu secara ijmali, umum maupun tafsili, yakni terperinci. Tidak ada yang berselisih pendapat tentang hal ini. Tidak ada juga yang menuduh mereka berdusta, apalagi memalsukan hadis, kecuali atau yang biasa kita sebut dengan ahli bid'ah. Maka wajib bagi setiap kaum muslimin atau orang-orang Islam untuk meyakini bahwa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat itu adalah benar-benar sahih atau benar-benar bisa terpercaya. Ini juga dikuatkan dari firman Allah, yang mana kita ambil dari surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahumul mu'minuna wa aktsarumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Inilah dalil yang biasa dipakai oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ada pernyataan bahwa semua sahabat itu adil. Nah, yang dimaksud adil ini apa? Maksud adil ini adalah keadilan sahabat itu sendiri, yakni setiap orang yang sezaman dengan Nabi, dilahirkan pada zaman Nabi, tidak pernah berdusta atau menipu, dan karena itu tidak diperbolehkan untuk menyakitinya meskipun ia telah berbuat yang tercela. Ini juga para ahlu sunnah wal jamaah, mereka berkata Rasulullah adalah hak, Al-Quran adalah hak, apa yang dibawa oleh Nabi adalah hak, dan yang menyampaikan ajaran-ajaran Nabi itu semua kepada kita adalah para sahabat. Maka barang siapa yang melemahkan sahabat sebenarnya, mereka adalah orang yang ingin melemahkan Al-Quran dan As-Sunnah, karena merekalah sebenarnya yang perlu diberlakukan al-jahr, dan mereka adalah orang yang kafir. Sekian, inilah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata baik penuturan maupun tingkah laku. Saya Nur Khalifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.